Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi kita belajar, melanjutkan pembelajaran yang sebelum itu kita pelajari ya, sebelum libur puasa dan lebaran. Nah, kita masih ke tema 7 yaitu tentang kebersamaan. Masuk ke subtema 4 yaitu tentang kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 1. Langsung saja kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang ciri-ciri fabel. Nah, masih ingatkah kamu ciri-ciri fabel? Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Jadi ceritanya itu tidak nyata ya. Kemudian tokoh yang ada dalam fabel adalah hewan. Misalkan ada tupai, ada kelinci, dan lain-lain. Kemudian hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Contohnya yang suka menolong atau tidak menurut ya. Itu. Kemudian untuk lebih jelasnya kita baca tentang tupai dan lebah. Sedang apa kamu di rumahku, lebah? Tanya tupai. Aku sedang mencari makanan, tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku, jawab lebah. Tetapi pohon ini rumahku. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumahku bisa rusak, ucap tupai. Aku tidak akan merusak pohon ini kalau aku makan di sini. Aku bisa membantu pohon ini untuk cepat berbuah, ucap lebah. Kamu jangan berbohong, carilah makanan di tempat lain, ucap tupai. Lebah pun meninggalkan pohon itu dengan wajah sedih. Lebah tidak pernah lagi mencari makanan di pohon tempat tinggal tupai. Bunga-bunga di pohon itu pun lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada satu buah pun yang tumbuh di pohon. Mengapa hanya pohonku saja yang belum berbuah? Keluh tupai. Tupai pun bertanya kepada temannya yang tinggal di pohon sekitar. Teman-teman, aku lihat di rumah kalian banyak buah yang tumbuh. Bagaimana bisa? Tanya tupai. Apakah tidak ada lebah yang datang ke pohonmu? Tanya kera. Lebah dapat membantu pohon berbuah lebih cepat, kera menjelaskan. Beberapa waktu lalu ada lebah mendatangi pohonku untuk mencari makanan. Namun aku mengusirnya karena aku kira ia merusak pohonku, ucap tupai. Teman-teman tupai pun menjelaskan bahwa sikap tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu, tanpa ragu tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan tupai. Nah, di sini kerjakan latihannya di buku latihan ya. Apakah cerita tupai dan lebah termasuk fabel? Jelaskan. Nah, cerita tupai dan lebah tadi itu termasuk fabel atau bukan? Nah, kalau misalkan iya termasuk fabel, jelaskan. Misalkan apa tokohnya di dalamnya, ada cerita apa tadi yang ciri-ciri fabel itu ya. Silakan ditulis di buku latihan. Terus yang nomor 2, peristiwa apa yang dialami oleh tokoh tupai dan lebah dalam cerita tersebut? Nah, misalkan peristiwanya apa tadi yang dialami tupai sama lebah dalam cerita tersebut? Silahkan tulis ya. Nah, di manakah tokoh tupai tinggal? Di mana tupai tinggal? Kemudian, apa yang diinginkan lebah dalam cerita tersebut? Nah, lebah tadi menginginkan apa dalam cerita tadi ya? Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang tokoh tupai dan lebah? Bagaimana sih tokoh tupai, kemudian tokoh lebah itu bagaimana ya? Kemudian, bagaimana akhir cerita tupai dan lebah tersebut? Silahkan diisi ya di buku latihan. Kemudian kita lanjut ke muatan matematika. Menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Nah, ingatlah kembali pengertian pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan, misalnya saat menyatakan pecahan dari sekumpulan benda seperti contoh berikut. Nah, di sini ada 4 burung. Nah, satu burung ini
dinamakan 1/4. Jadi 1 dari 4 bagian burung ya. Sama ini juga 1 dari 4 bagian burung disebut 1/4. Kemudian di sini ada 2 ekor ayam jago. Nah, 1 ekor ayam jago itu adalah nilainya setengah. Jadi 1 berbanding banyaknya ayam 2. Jadi setengah atau 1/2. Kemudian ingatlah kembali pengertian pecahan. Pecahan juga merupakan bagian dari kesatuan. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian gambar yang diarsir seperti berikut. Nah, di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi 2. Nah, satu bagian diarsir. Nah, satu bagian dari 2 bagian ini dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kemudian di sini ada persegi panjang yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Nah, satu bagian ini diarsir. Nah, satu bagian yang diarsir ini menyatakan pecahan 1/3. Begitu juga dengan gambar persegi panjang ini yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian yang diwarnai atau yang diarsir ini menyatakan 1/4 bagian. Paham ya sampai sini? Kemudian kita kerjakan latihannya. Isilah bagian rumpang dengan pecahan yang tepat. Di sini ada 2 buah mangga. Nah, 1 mangga ini menyatakan berapa pecahan? Silakan diisi seperti yang di atas tadi ya. Kemudian ini juga ada buah jambu dan buah semangka. Silakan diisi bagian yang kosong. Kemudian nomor 2, lingkarilah pecahan yang tepat sesuai gambar. Di sini ada persegi panjang yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 1 bagiannya diarsir, berarti ini mewakili pecahan berapa? 1/2, 1/3, atau 1/4. Begitu juga dengan segitiga ini yang dibagi menjadi 2 bagian. Nah, 1 bagiannya diarsir, berarti mewakili pecahan berapa? Silahkan dilingkari ya di buku latihan. Dan yang terakhir ini ada persegi yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, 1 bagiannya yang diarsir ini mewakili pecahan berapa? 1/2, 1/3, atau 1/4. Kemudian kita ke muatan SBDP, membuat hiasan gambar dari bahan alam. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya 3 dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Nah, di sini tanah liat yang dibentuk seperti mobil ya. Kemudian, selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Daun dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk tertentu. Nah, di sini daun yang dibentuk menjadi ikan. Ya. Sampai sini paham ya? Ya, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.